Dicarilah informasi siapa sih ibu ini yang udah dikubur 3 tahun masih utuh. Ternyata dia ketika hidupnya adalah pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengajar Al-Quran. Dek, yuk sekarang kita membela Al-Quran dengan cara terus mempelajarinya, menghafalkannya. Besok begitu meninggal kita dibela oleh Al-Quran, insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ini kalau hormati Al-Mukarram pengurus Rumah Tahfidz An-Nida, Al-Ustaz Sifan pengurus Rumah Tahfidz dan segenap ustazah dan santriwan-santriwati Rumah Tahfidz An-Nida dan juga TPG ya. Yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama-sama. MDA Hasimiyah. MDA ya. Hasimiyah. Antim Hasimiyah, luar biasa namanya ya. Membawa nama besar pendiri Nahdlatul Ulama. Untuk selanjutnya waktu seluas-luasnya kita berikan kepada Kak Thoyib. Tepuk tangan dulu semuanya. Silakan Ustaz, semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wajah-wajah calon penghuni surga, amin. Wajah-wajah calon penghafal Al-Quran, amin. Wajah calon presiden, amin. Calon gubernur, amin. Calon wali kota, amin. Calon wali murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidina tahirin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati akhirul kiram, Ustaz siapa? Abu Sifan. Masya Allah. Ustadz Ahsan, Ustadz Ahsan. Ini Kak Ahsan ini teman Kak Thoyib dari Tangerang Selatan. Beliau ketua remaja masjid di masjid dekat rumah Kak Thoyib. Masih mahasiswa. Foto-fotonya sama video-videonya itu bagus banget gambarnya, hasilnya biasanya Kak Thoyib posting di Instagram bagus banget. Alhamdulillah. Udah lihat di sini, situ adik-adik semua dan para ustazah yang saya hormati, para ustazah, para santriwan, santriwati, para murid, para lon, ya. Adik-adik semua, sore ini alhamdulillah dengan izin Allah tadi setelah tadi pagi Kak Thoyib ketemu dengan sekitar 250 guru Raudatul Atfal se-Kabupaten Brebes. Kemarin juga 200 orang lebih. Kabupaten Tegal. Iya, Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal ya. Di Gedung Muslimat NU Kabupaten Tegal itu Masya Allah ketemu dengan para ustazah. Nah sekarang ketemu dengan murid-muridnya ya, anak-anaknya. Adik-adik, katanya mau bertanya, siapa yang mau jadi penghafal Al-Quran? Saya. Yang bilang saya, angkat tangan. Itu diaminkan oleh malaikat yang hadir di sini. Siapa yang mau jadi penghafal Al-Quran? Saya. Insya Allah, Dek. Sekarang kalian seperti
seperti bercanda, angkat tangan, tertawa-tawa, tapi bisa jadi beberapa tahun kemudian kalian yang hafal Al-Quran. Amin. Beberapa tahun yang lalu Kak Toib seperti ini nih, di sebuah lapangan. Kak Toib tanya, siapa yang mau jadi penghafal Al-Quran? Saya. Lalu Kak Toib ngasih pertanyaan, kuis. Dia bisa jawab. Kak Toib kasih Al-Quran waktu itu, PPPA dari Quran kasih Al-Quran. Dek, tahu nggak anak itu dulu segini kalian nih, perempuan. Sekarang kalian tahu nggak dia ada di mana? Sekarang beliau sedang belajar di Al-Azhar Kairo. Masya Allah. Dulu seperti ini. Siapa yang mau hafal Al-Quran? Saya. Sekarang Masya Allah udah di Al-Azhar Kairo. Masya Allah. Jadi semua. Ada seorang anak bernama Musa, umurnya waktu itu dia 6 tahun. Rumahnya di Bangka Belitung, di Sumatera, dekat Sumatera Selatan. Namanya Musa. Juara Hafiz Indonesia beberapa tahun yang lalu di RCTI. Di umur 6 tahun dia hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Bukan gini. Wih. Habib, Masya Allah, Subhanallah. Adik-adik semua. Akhirnya dengan izin Allah, Kak ketemu Musa. Kak diundang untuk berbicara di Bangka Belitung. Musa dan ayahnya juga jadi pembicara. Dan ternyata ayahnya bercerita bahwa Musa di umur 2 tahun dia sudah mulai mengenal huruf hijaiyah. Dan di umur 6 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Masya Allah. Adik-adik mau jadi penghafal Quran? Siapa yang mau jadi penghafal Quran? Turun tangannya ya. Suatu hari ada 2 anak dengan satu ayah dan ibunya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Anak ini yang satu kakaknya, yang satu adiknya, yang satu ayahnya. Ini siapa tadi di sini? Di sini? Di sini? Malam itu setelah makan mereka bertiga, kata kakaknya begini kepada ayahnya, dia bercerita, ayah, maaf ayah, aku boleh bicara ayah? Oh boleh sayang, ada apa nak? Ayah, tadi malam aku bermimpi. Mimpi apa dek? Mimpi apa kak? Mimpi makam ibu minta dipindahkan, kata anaknya. Lalu kata ayahnya, shh dek, mungkin itu hanya bunga tidur. Sekarang kita tidur aja, jangan kamu pikirin ya. Akhirnya mereka tidurlah malam itu. Tidurlah selamat malam. Nah, tidur saja. Besok pagi terdengar suara di masjid. As-salatu khairum minan naum. Itu azan apa deh? Salat subuh. Begitu azan subuh berkumandang, setan datang masuk ke rumah kita. Ngapain? Untuk apa? Setan menggoda kita agar kita malas sholat subuh. Siapa yang malas sholat subuh? Ada nggak di sini yang malas sholat subuh? Kak Toib akan kasih tahu caranya agar adik-adik di pagi hari. Apa deh? Enggak, deh, jangan paksa orang lain ya. Mendingan diri sendiri yang ngaco ya. Oke. Nah, adik-adik di pagi hari setan datang masuk ke kamar-kamar kita. Untuk apa? Menggoda kita agar kita tidak bangun di sholat subuh. Dengan cara apa? Shh, kalau kata guru Kak Toib, kita pagi hari diikat oleh setan, kepala kita 3 ikatan. Shh, shh, shh. Maaf ya. Kenapa? Ada musola? Ada masalah? Nah, kepala diikat oleh setan 3 ikatan. Tapi anak yang tahu melawan setan, bagaimana caranya untuk melawan setan di pagi hari, dia tahu caranya. Begitu di pagi hari agar ikatan yang 3 lepas sehingga kepala jadi ringan, ada caranya. Yang pertama, Kak Toib mau nanya, ketika adik-adik bangun tidur pagi hari, yang paling diingat pertama kali apa? Apa sayang? Masya Allah. Kamu kalau pagi hari pas bangun ingatnya apa? Sholat. Masya Allah. Lalu kamu sholat subuh? Ya. Kamu bangun pagi jam berapa deh? Jam 5. Alhamdulillah. Sholat subuhnya jam berapa deh? Jam 4:30. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya. Adik-adik semua, deh. Terima kasih ya.
Jawaban kamu luar biasa ya, membuat saya bingung. Adik-adik, begitu pagi hari setan datang ke rumah kita, mengikat kepala kita sehingga kepala kita jadi berat. Dek, orang yang pagi hari ketika dia lebih memilih tidur daripada bangun pagi, berarti dia mengikuti godaan setan. Berarti dia jadi temannya. Mau tahu cara melepaskan ikatannya sehingga kepala jadi ringan? Begitu bangun tidur, yang kita ingat adalah Allah, sehingga bangun tidur kita baca doa. Doa bangun tidur. Jadi bangun tidur baca doa. Bukan baca we. Baca doa. Bukan baca we. Bangun tidur baca doa ya deh. Baca doa bangun tidur hafal? Yuk bareng-bareng. Bismillah. Allah, adik-adik doa bangun tidur. Begitu berdoa bangun tidur, satu ikatan lepas. Tinggal dua. Kepala mulai ringan. Maka ikatan masih ada berapa? Dua. Yang kedua ikatan akan lepas kalau adik-adik ngapain? Apa saya? Sholat. Masya Allah. Jawaban kamu bukan itu ya dek ya. Yang kedua apa? Sebelum sholat apa sayang? Wudu. Berwudu. Begitu berwudu selesai, ikatan lepas. Tinggal berapa? Satu. Tapi kata ibu masih tahu, maaf sekali ya. Di antara kita ada yang berwudunya mungkin cuci tangan masih betul, kumur-kumur mungkin masih betul, kumur-kumur buang ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Masukkan air ke dalam hidung masih betul, ke muka masih betul, ke tangan sampai siku, kepala, kuping. Ini bagian kaki masih ada yang harus diperbaiki. Ada di antara kita nih yang bagian kaki begini. Ini kan keras, kan air kan? Maaf ya, kalau kita wudhunya seperti itu bisa jadi enggak sah dan bisa jadi kita akhirnya ternyata belum sholat karena wudhunya enggak sah. Kalau wudhu enggak sah, sholat kita enggak sah. Maka bagian kaki dipegang betul-betul, diusap terus, dicuci sampai mata kaki. Ya sayang ya, tidak begitu lagi ya, enggak lagi. Jangan itu lagi ya. Setuju? Apalagi ada yang begini, ini kan keren. Ya, wudhunya aja males banget. Kalau wudhu sungguh-sungguh, sholatnya yang sungguh-sungguh, jadi anak yang sungguh-sungguh, hasil kesungguhan adalah keberhasilan. Tapi kalau wudhunya asal-asalan, sholatnya asal-asalan, jadi anak yang asal-asalan. Asal makan, asal tidur, asal kenyang, asal main. Nggak kenal sholat, nggak kenal Al-Quran, nggak kenal akhlak, nggak kenal kebaikan. Akhlak itu apa kata Kata Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah reaksi spontan kita terhadap setiap kejadian. Contoh seperti apa Kak? Contoh, adik-adik lagi duduk begini. Tiba-tiba ada yang BAS. Tahu BAS? Buang angin sepoi-sepoi. Lagi duduk begini tiba-tiba, mohon maaf ya dek ya, kan buang angin itu ada yang sunyi senyap, ada yang cempreng, juga ada yang ngebas ya. Nah biasanya semakin sunyi semakin wangi. Adik-adik ini lagi berangkat sedangkan. Adik-adik lagi duduk begini ini tiba-tiba ada yang buang angin. Mohon maaf ya.
lagi duduk begini nih, tiba-tiba di depan kita ada yang buang gas beracun. Suaranya keluar pelan sekali. Ada yang begitu. Nah, itu anak yang berakhlak begitu mendengar suara itu, dia tahu cara menghadapi masalah. Anak yang berakhlak itu tahu bagaimana caranya menghadapi masalah. Bagaimana caranya menghadapi keadaan seperti itu? Dia tahu rumusnya. Apa rumusnya? HHN, hadapi, hayati, nikmati. Begitu ada yang dia bilang, subhanallah. Ternyata baunya terasa, dia bilang, alhamdulillah. Kata temannya, kamu ini kan bau, kenapa bilang alhamdulillah? Ya alhamdulillah, ini berarti hidung aku masih berfungsi, berarti hidung aku sehat. Yang kedua, kenapa kamu bilang alhamdulillah? Ya alhamdulillah, ini tidak seberapa, ini baru bau karbit, punya aku bau septic tank. Dek, maaf ya, itulah akhlak. Jadi kalau nggak berakhlak yang gimana kak? Kalau nggak berakhlak itu ada yang, kamu kentut, bau kamu kentut ya. Nah, berarti kurang berakhlak, ya. Nanti adik-adik kalau sini ada yang buang angin, udah biasa aja ya, nikmati saja ya. Ucapkan apa? Subhanallah, alhamdulillah. Keluar dari sini, sendal hilang, sepatu hilang, tidak usah nyalahin guru, ustadz, ustazah, tidak usah nyalahin temennya, nggak usah nangis. Kenapa? Yakin itu atas izin Allah hilangnya. Yang kedua, kalau masih milik kita akan ketemu lagi. Jadi adik-adik pas keluar dari ke sana, sendal hilang, sepatu hilang, nggak usah marah, nggak usah nangis. Adik-adik cari aja, cari sambil menghibur diri. Walau kesulitan menghadap, hadapi dengan senyuman. Pantang lemah berkeluh kesah, bulatkan tekad terus berjuang. Cari sendal, cari sendal. Ternyata sendalnya hilang. Ucapkan apa kalau sendalnya hilang? Alhamdulillah. Dek, kenapa kok kamu bilang alhamdulillah sendalnya hilang? Alhamdulillah, untung hanya sendalnya saja yang hilang, kakinya nggak ikut hilang. Alhamdulillah. Di kampung Katoib kampungnya di Tangerang Selatan. Seorang anak SMP tangan kanannya hilang. Bukan astagfirullah, innalillahi, na'udzubillah. Ini tangan kanannya hilang. Dek, begitu kenapa Katoib tangan kanan dia hilang? Waktu itu dia naik motor. Ketika naik motor, karena habis hujan turun lebat, air tergenang di jalan raya, ternyata ada lubang tertutup oleh air. Dia lewat situ. Ada lubang. Akhirnya motornya jatuh. Begitu motornya terjatuh, karena dia ada di atas motor, dia pun ikut terjatuh. Begitu terjatuh, Dek, dari belakang ada tronton lewat. Mobil tronton, tahu mobil tronton? Yang gede. Begitu mobil tronton lewat, tangan kanan dia terlindas oleh ban depan mobil tronton. Lalu dia dibawa ke rumah sakit, dioperasi, nggak berhasil, dan dia akhirnya harus diamputasi, dipotong tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Kakak, adik-adik, kalau kehilangan jam tangan ucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Untung hanya jam tangannya saja, tangannya masih ada. Hilang sendal, apa jawabannya? Kenapa? Alhamdulillah, untung hanya sendalnya saja yang hilang, kakinya masih ada. Adik-adik makan daging. Oh, ini keras banget. Ternyata lengkuas ya, bukan daging. Giginya copot satu. Astagfirullahaladzim. Giginya copot satu, lepas satu. Alhamdulillah ya Allah, gigi aku lepas satu. Kata temannya, kok kamu alhamdulillah giginya lepas satu? Alhamdulillah, untung hanya satu. Coba kau lepas semuanya. Oh iya ya, alhamdulillah. Pulang ke rumah, lagi capek begini, pulang ke rumah, buka tutup saji, mau makan lapar, buka tutup saji, ada nasinya aja sama sambalnya aja. Alhamdulillah. Ibu terima kasih, ini ada nasinya sama sambalnya. Wow, enak. Alhamdulillah. Jangan gini pas dibuka. Ya, ibu, masih aku lapar bang. Ya. Alhamdulillah.
Adik-adik semua di malam yang kedua. Tadi malam yang pertama siapa yang bercerita? Siapa yang bercerita? Kakaknya. Malam yang kedua siapa yang bercerita? Adiknya. Kata adiknya begini, ayah boleh aku bercerita ayah, ada apa sayang? Ayah tadi malam aku bermimpi. Mimpi apa nak? Mimpi makam ibu minta dipindahkan. Adiknya, tadi kakaknya. Lalu kata ayahnya, dek, mungkin itu hanya bunga tidur. Akhirnya mereka tidur malam itu. Besok subuh, duha. Dibagikan dulu kalau mau dibagikan. Bagikan sekarang apa nanti? Ya, bagikan dulu. Oke. Yuk. Ya, takut tahu adik-adiknya bagikan dulu ya. Oke, silakan. Rasulullah makan dan minum dengan tangan yang mana? Tangan kanan. Ada yang barusan minum tangan kiri langsung diganti. Alhamdulillah, ternyata dia masih mendengar suara ya. Alhamdulillah. Baik, minum dengan tangan kanan, makan dan minum dengan tangan kanan dan sambil duduk. Oke, silakan dibagikan dulu, basmalah dulu ya. Oke, sudah. Oke, berarti kalau habis nanti kita tunggu lagi ke depan lagi perhatiannya. Ayo, tepuk satu. Kalau Katu bilang satu, tepuk tangan satu kali. Satu. Kalau Katu bilang dua kali. Prok. Dua. Kalau Katu bilang tiga, tidak. Kalau Katu bilang tiga, tidak ada yang tepuk tangan, tapi semuanya berarti semuanya diam dan siap mendengarkan katoib ya. Oke. Kalau satu, prok. Kalau dua, prok. Kalau tiga, siap semuanya? Baik. Tiga. Baru aja dikasih tahu ya. Tiga. Siap semuanya? Kalau tiga, ya. Oke. Kalau satu, prok. Kalau dua, prok. Kalau tiga, oke. Kak Aksal, nanti mungkin boleh nanti ya. Oke. Siap ya? Satu. Ada yang bilang satu. Enggak ya, enggak. Baik, siap semuanya ya. Tiga. Diulang. Tiga. Ketika kita ulang-ulang, ketika kita fokus, lalu akhirnya kita berhasil. Sama menghafalkan Al-Quran juga sama. Kalau fokus, diulang-ulang, maka kita jadi berhasil. Betul? Dek, kenapa Musa jadi hafal Al-Quran di usianya yang baru 6 tahun? Nih, perhatikan sayang. Halo? Perhatikan ke depannya. Tepuk 1, 2, 3. Lihat deh. Katanya mau ngasih tahu. Kenapa dia jadi hafal Al-Quran? Atas izin Allah dia hafal Quran. Tapi kenapa seseorang jadi hafal Quran? Perhatikan. Ini apa? Ini? Air minum. Ada yang bilang air, ada yang bilang botol. Dua-duanya sama ya. Dua-duanya benar. Ini apa? Ini? Coba ya. Tangan ya bisa lah. Ada tangannya di dalamnya. Ini? Di antara benda-benda yang adik-adik sebutkan tadi, apa yang paling adik-adik ingat, yang paling adik-adik hafal apa? Mik. Mik. Kenapa mik? Karena mik yang paling sering diulang-ulang, paling sering disebut, paling sering diucapkan. Begitulah Al-Quran. Al-Quran kalau setiap pagi adik-adik hafal, sebelum tidur adik-adik hafal, siang hari dihafal, siang hari dibaca, malam dibaca, pagi dibaca, maka Al-Quran lah yang akan kita hafal. Betul? Sekarang mohon maaf, adik-adik punya handphone nggak? Mohon maaf, katanya mau nanya, siapa yang satu hari main handphone 1 jam? Alhamdulillah, berarti kalian nggak nyampe 1 jam ya, Masya Allah. Bersyukurlah kalau begitu. Ada yang 2 jam? Alhamdulillah nggak ada ya.
Di kampung Katoib main handphone, main games, Free Fire, Mobile Legend, Among Us, Among Us. apalagi PUBG. Itu mereka 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Coba kalau jadi di waktu itu digunakan untuk menghafal Quran, pasti dia udah akan banyak hafalan Al-Qurannya daripada dia main handphone, betul? Main handphone nggak jadi apa-apa kan, betul? Nggak bertambah hafalan, malah berkurang kuota, beli kuota, betul? Di dalam alam kubur kita nanti kalau kita hafal Quran, kita baca Quran, kita belajar Al-Quran, alam kubur kita bisa jadi terang benderang karena bacaan Al-Quran kita, betul? Tapi kalau main handphone, begitu kita dikubur meninggal, nggak ada handphone datang ke kuburan menerangi alam kubur kita, betul? Dek, yuk mulai sekarang kita pelajari, kita cintai Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Dek, tepuk 1, 3. Malam yang kedua, siapa yang bercerita tadi? Nih, malam yang ketiga sekarang. Siapa yang bercerita? Ayahnya. Kata ayahnya, anak-anak, mohon maaf. Ustadz, waktu saya masih ada? Masih ada. Nanti kalau waktunya habis dikasih tahu ya. Sampai jam berapa, Ustadz? Sampai maghrib. Allah kan. Yes. Emang kamu kuat? Sampai maghrib? Kuat? Sampai maghrib kuat? Aku yang gak kuat. Nah, adik-adik semua, tadi sampai mana cerita? Ayahnya, kata ayahnya begini, anak-anak, maaf, ayah mau cerita. Kenapa ayah? Anak-anak, tadi malam ayah bermimpi. Mimpi apa ayah? Mimpi makam ibu kalian minta dipindahkan. Kata anaknya, ayah, mungkin itu hanya bunga tidur. Kata ayahnya, anak-anak, tapi kok mimpi kita semuanya bertiga sama persis dan berturut-turut tiga malam. Akhirnya disepakati malam itu bahwa ayo kuburan ibu kalian besok kita pindahkan. Akhirnya mereka setelah subuh besok-besoknya datang ke tukang gali kubur bertiga setelah sholat subuh. Datanglah mereka ke tukang gali kubur. Teng 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 teng. Nyil unyil anak lapar, pantas makannya lahap. Diketok-ketoklah satu rumah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Banyak tukang gali kubur di sini. Tok tok tok. Assalamualaikum. Nah, tiba-tiba dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Ternyata maaf, ada apa? Maaf bapak, apa bapak tukang gali kubur? Bukan, dulu saya waktu muda tukang gali sumur. Salah berarti salah alamat. Ternyata tukang gali kubur ada di samping rumah bapak itu. Maka mereka bertiga akhirnya ketemu dengan tukang gali kubur ke rumahnya. Tok tok tok, assalamualaikum. Tiba-tiba dari dalam rumah, waalaikumsalam. Wah, masih muda, dibuka pintunya. Waalaikumsalam, ada apa pak? Maaf bapak tukang gali kubur. Iya, kenapa bapak mau dikubur? Wah, jangan. Enggak pak, mohon maaf sekali, saya dengan anak-anak saya minta bapak untuk memindahkan kuburan istri saya. Oh gitu, ya udah, nanti setelah sholat duha jam 9 pagi kita berangkat ke pemakaman, ke TPU, tempat pemakaman umum. Itu rumah masa depan, kalian semuanya akan menempati rumah-rumah itu ya. Kan kalian semua di sini semuanya camat, betul? Calon mati. Mau mati? Mau masuk surga? Mau meninggal? Katoib selalu bertanya ke anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau meninggal? Enggak. Dek, masuk surga itu harus mati dulu. Ketemulah dengan si bapak penggali kubur. Akhirnya jam 9 mereka berempat datang ke TPU. Berempat berjalan ke TPU. Ke kuburan.
Ini banyak kuburannya kan, tuh dua juga di TPU ini banyak kuburannya. Lalu kata si bapak ini, Pak, ke kuburan istri saya yang ini Pak nih. Akhirnya digalilah kuburannya. Kuburan makin lama digali makin dalam. Iya makin dalam, masa makin tinggi? Oh tinggi. Deh, begitu kuburan makin dalam digali, si bapak yang menggali kuburnya kaget. Kenapa kaget? Adik-adik, si bapak lihat. Kedengeran? Ya memang nggak ngomong. Ternyata begitu digali makin dalam, kaget sekali si bapak itu. Kenapa kaget? Ternyata kuburan yang udah 3 tahun, mayat yang udah 3 tahun, jenazah yang udah 3 tahun. Pas dilihat, subhanallah, kaget. Kata si bapaknya tadi, kata suami si mayat ini, ada apa Pak? Pak sini Pak, lihat Pak. Si bapak itu lihat, subhanallah, kaget. Ada apa? 2 anaknya pun bertanya, ayah kenapa ayah? Dek sini dek. 2 anaknya mau hampiri, lari dia. Nggak usah lari kan deket ya. Kalau lari kelewatan nanti. Pas lihat, anaknya pun kaget. Subhanallah. Kenapa coba? Ternyata mayat yang udah 3 tahun ini. Subhanallah. Ada apa? Ternyata walaupun ini udah 3 tahun, mayatnya ternyata subhanallah. Ternyata mayat ini, masya Allah, mayatnya masih utuh. Masya Allah. Ibu tahu ceritanya ternyata. Dicarilah informasi, siapa sih ibu ini yang udah dikubur 3 tahun masih utuh. Ternyata dia ketika hidupnya adalah pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengajar Al-Quran. Dek, yuk sekarang kita membela Al-Quran dengan cara terus mempelajarinya, menghafalkannya. Besok begitu meninggal kita dibela oleh Al-Quran, insya Allah. Kuburan kita jadi terang benderang, tiba-tiba oh cahaya Al-Quran, masya Allah. Bila waktu telah berhenti, teman sejati, tinggallah amal. Bila waktu tak berhenti, teman sejati, tinggallah mati, tinggallah sepi. Dek, begitu kita meninggal di dalam kubur, begitu kita masuk ke dalam kubur, ayah kita yang nganterin, ibu kita yang nganterin, tetangga, kakak, adik, semuanya meninggalkan kita. Betul? Handphone kita tinggalkan, motor kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan. Siapa yang menemani kita? Iman dan maka yuk buktikan kita menjadi orang beriman. Sholat dijaga, Al-Qurannya dipelajari, beramal soleh, menjadi pribadi manfaat, tidak boleh menyakiti orang lain. Betul? Siapa yang mau jadi penghafal Quran? Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang siapa yang sudah hafal An-Naba? Boleh angkat tangan. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Naba, siapa yang udah hafal? Oke, sekarang coba adik-adik kita baca An-Naba. Kakak mau mengajarkan. Coba untuk 3 ayat kita butuh berapa menit coba ya? Perhatikan. Nih, untuk Aldebaran, untuk Andin, untuk Rena, untuk Elsa, kita kuat 2 jam, kita kuat 1 jam nonton mereka, betul? Masa untuk pegang Quran, untuk baca Quran kita nggak kuat 30 menit, 15 menit, betul? Wow, kalau nonton Allah, nanti
Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Bareng-bareng. Suaranya keluarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini tafsirnya lebih bagus daripada Katoib ya. Nih, adik-adik semua, begitu adik-adik coba mulai misalnya dari amma yatasaalun. Contoh misalnya, coba satu ayat itu. Baik, begitu adik-adik satu ayat ini adik-adik hafal. Contoh misalnya, adik-adik habis sholat subuh nih, habis zikir subuh, ngaji sebentar lalu adik-adik 5 menit aja, misalnya 5 menit saja. Itu hanya 5 menit, apalagi kalau 10 menit, apalagi kalau 15 menit, apalagi setengah jam. Amma yatasaalun. Adik-adik ulang terus. Amma yatasaalun. Diulang-ulang sampai nanti habis duhur diulang lagi, habis duha diulang, habis duhur diulang, habis asar diulang, habis maghrib diulang, habis isya diulang sebelum tidur. Amma yatasaalun. Begitu hari kedua, anin naba'il azim. Hari kedua diulang sama seperti hari pertama. Dek, adik-adik, An-Naba ada berapa ayat? 40 ayat. Begitu adik-adik hafal. Kalau satu hari satu ayat saja, adik-adik hafal 40 ayat. Yasin ada berapa ayat? 83. Kalau adik-adik hafal Yasin, mohon maaf ya. Dek, sekarang siapa yang hafal Yasin di antara kita? Kalau ibu-ibu hafal Yasin, hafal. Iya, kalau bacanya bareng-bareng. Ibu-ibu, kan kita baca Yasin setiap minggu, misalnya setiap tahun Jumat misalnya. Kenapa dapat 2 ayat Ustaz ya? Dek, lihat perhatian saya, Dek. Begitu adik-adik coba hafal Yasin saja, Yasin, misalnya nih, satu hari satu ayat, apalagi ayatnya pendek, adik-adik satu hari bukan 1 ayat lagi, 5 ayat. Kalau satu hari 1 ayat saja, adik-adik selama 83 hari hafal Yasin, enggak nyampe 3 bulan kita hafal Yasin kalau satu hari 1 ayat. Apalagi adik-adik menghafalnya 1 hari lebih dari 1 ayat. Ada loh seorang anak menghafal 1 hari setengah halaman, ada yang 1 halaman. Ada namanya Farhan, dipanggilnya Habib. Farhan punya kakak Fahmi, punya adik Namira. Mereka bertiga menghafalkan Al-Quran 3 tahun 30 juz. Orang Bali datang ke Tangerang untuk menghafal Quran. Di Bali hafal 2 juz, begitu ke Tangerang 28 juz dalam waktu 3 tahun. Ada lagi anak seorang ustadz di Bandung menghafal Al-Quran di Bogor. Dia tadinya kecanduan game online, tadinya suka main game online terus. Tapi ayahnya dan dengan ibunya bangun malam mohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tiba-tiba anak ini mau masuk pesantren di Bogor menghafalkan Al-Quran. Adik-adik tahu berapa lama dia menghafalkan Al-Quran? Tadinya sukanya main game online. Dia menghafalkan Al-Quran, tiba-tiba menghafalkan Al-Quran hanya dalam waktu 8 bulan. Masya Allah. Yuk, kita semua bisa menghafalkan Al-Quran. Insya Allah. Masya Allah. Asal adik-adik terus bersemangat. Begitu malas, ini malas sudah setan. Saya datang ke pengajian, ngaji, setoran sama ustaz lagi sendiri, aku ulang-ulang lagi sendiri, murojaah sendiri, setoran lagi besok. Terus saja begitu, jangan bosan. Adik-adik tahu bakso nggak? Bakso tahu bakso? Tahu cara membuat bakso? Nggak tahu? Nih adonannya ditaruh di sini. Taruh di sini. Dikepal, dipaksa, dipencet, pakai sendok begini. Bakso jadi bulat, dipaksa, dibentuk, diusahakan. Sama menghafal Quran juga begitu. Adik-adik paksakan diri, adik-adik niatkan diri, adik-adik bersungguh-sungguh. Insya Allah hafal. Insya Allah. Besok pagi, sore, duh malas bang. Begitu malas, yakin ini godaan setan dan saya harus lawan. Mandi pagi, mohon maaf katanya mau nanya. Siapa yang masih malas mandi pagi? Ada?
Oh nggak ada ya. Siapa yang malas bangun pagi? Oh nggak ada ya, masya Allah. Hebat anak-anak di sini semuanya. Anak soleh dan solehah, masya Allah. Siapa yang sholatnya sudah 5 waktu sehari semalam? Masya Allah. Hebat semuanya sini ya Allah. Siapa yang ngajinya di sini tiap hari? Masya Allah, udah soleh-solehah semua. Adik-adik. Sekarang Kak Toib mau bertanya. Adik-adik jawab aja dengan jujur dan gak usah malu. Siapa yang masih malas ketika bangun pagi? Gak apa-apa, angkat tangan aja. Nanti kita cari. Gak apa-apa deh. Nah, kita cari caranya. Semoga kita tidak termasuk malas lagi besok. Siapa yang masih malas? Oke, turun tangannya. Siapa yang masih malas mandi di pagi hari? Oke, nggak apa-apa, nggak usah malu. Oke, baik. Siapa yang kalau dipanggil oleh ibu dan ayah tidak segera menghampiri, selalu bilang nanti? Boleh angkat tangan? Ada, oke. Turun tangannya. Baik, siapa yang maaf deh? Siapa yang kalau bicara pernah membentak ibu dan ayahnya? Tidak, alhamdulillah. Nih, Kak mau kasih tahu ya. Adik-adik ingin yang tadinya malas mandi pagi jadi rajin? Mau. Ingin yang tadinya malas bangun pagi jadi rajin? Mau. Ingin yang tadinya perilakunya buruk kita ganti menjadi perilaku yang baik? Mau. Ternyata ada caranya. Nih, Kak kasih tahu ya. Semoga kita dapat pelajaran. Oke, jadi perhatikan saya. Kalau Kak Toy bilang semut, begitu Kak Toy bilang semut, adik-adik bilang kecil. Kalau Kak Toy bilang gajah besar, ya. Nanti kita ambil hikmahnya, kita kali hikmahnya. Coba diulang dulu, dimulai dulu, dicoba. Level 1. Kalau Kak bilang level 1, lalu Kak bilang semut, adik-adik bilang kecil, gajah besar, ya. Level 1, semut kecil, gajah besar. Sekarang kalau Kak bilang level 2, lalu Kak bilang semut, adik-adik bilang kecil, gajah besar. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Level 1, semut kecil. Normal ya. Semut kecil, gajah besar. Level 2, gajah besar. Ada yang bilang gajah kecil, semut lebih kecil. Dek, gajahnya tetap besar ya. Gajah besar, semut. Diulang. Fokus semuanya. Siap semuanya? Tepuk 1, 3. Siap semuanya. Level 1. Semut. Gajah besar. Level 2. Semut. Ada yang bilang semut besar, gajah lebih besar. Ada yang bilang semut kecil. Adik-adik semuanya sayang. Nah, Dek, perhatikan. Kenapa kita barusan masih salah padahal udah kasih tahu, tetapi masih salah ketika bilang semut level 2, adik-adik bilang besar. Karena kenapa? Dari kecil kita terbiasa besar itu begini. Apa yang kita biasakan dari kecil itu yang melekat dan itu yang terbiasa. Betul. Maka adik-adik mulailah biasakan bangun tidur di pagi hari, biasakan mandi di pagi hari, biasakan melakukan yang baik-baik sampai kita terbiasa dan sampai itu menjadi kebiasaan kita. Betul. Kenapa kita jadi berhasil? Lihat, begitu adik-adik tadi masih salah karena kita tidak fokus. Coba sekarang fokus nih. Kalau fokus jadi berhasil. Lihat, menghafal Quran juga sama kalau fokus jadi berhasil. Kita fokus sekarang semuanya saya. Level 1, semut, gajah. Level 2, gajah, semut.
Pelan-pelan sayang ya. Bukan begini ya, tapi begini ya. Tidak boleh zolim sama orang ya. Orang tidak boleh tersakiti. Oke, siap semuanya? Kakek mau nanya. Berarti kebiasaan yang kita lakukan itulah yang akan mudah kita lakukan, kebiasaan yang sering kita ulang-ulang ya. Yang kedua, semakin fokus kita semakin berhasil. Kenapa kita gagal tidak berhasil? Karena kita tidak fokus. Kenapa dia belum juga jadi penghafal Quran? Karena dia nggak fokus, banyak mainnya, banyak kesana, banyak kesini. Allah mengajarkan kita paling sedikit 5 kali sehari semalam kita yaitu dengan cara agar kita mengingat Allah, agar kita tidak lupa kepada Allah, sehingga kita nggak lupa kepada bukan hanya dunia tapi agar kita nggak lupa akhirat. Lagi enak-enak bermain sama teman-teman, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu sholat zuhur, orang yang lupa tadi sama Allah, dia ingat kembali kepada Allah. Hati-hati adik-adik, tempat pulang kita yaitu akhirat. Ada yang meninggal dibawa ke kuburan. Sebelum dikubur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diazanin. Kenapa? Ingat, yang hadir melihat mayit diazanin, itu azan itu mengingatkan kepada yang hadir bahwa nanti kamu juga akan seperti dia, akan dikubur. Makanya ingat sholat. Bulu mata nih alis kita dicabut, sakit apa tidak? Sakit. Bulu mata dicabut sakit? Sakit. Bulu hidung dicabut sakit? Sakit. Gatel. Bulu dicabut sakit? Sakit. Bulu kaki dicabut sakit? Sakit. Sakit. Tapi ada yang lebih sakit. Nih, kalau kuku jempol kita dicabut, itu sakit banget. Itu sakit banget, tapi kita masih bisa berteriak walaupun sakit. Ada yang lebih sakit dari itu, dan kita tidak bisa berteriak karena terlalu sakit. Apa itu? Meninggal dunia, sakaratul maut, ruh kita dicabut. Itulah sakit banget, yang sampai kita tidak bisa berteriak karena terlalu sakit. Maka sebelum kita meninggal, yuk deh, jaga sholatnya, jaga Al-Qurannya, jaga akhlaknya, insya Allah. Mati itu terlalu sakit. Coba 1, 2, 3. Mati itu terlalu sakit. Di dalam kubur sangatlah sempit. Di dalam kubur sangatlah sempit. Papan dan tanah datang menghimpit. Papan dan tanah datang menghimpit. Binatang tanah datang menggigit. Binatang tanah datang menggigit. Hati-hati sama si pipit. Maaf yang itu enggak, maaf itu enggak. Dek, biar deh, maaf ya saya. Kalau adik-adik ini lagi malas sholat nih, tahu nggak setetes api neraka jatuh ke bumi akan hancur, tahu kan? Apalagi kalau apinya menyala-nyala. Makanya adik-adik kalau lagi malas sholat nih, udah datang ke dapur, ngapain? Nyalain kompor gas. Kan nyala tuh apinya, langsung kita pegang. Langsung kita segera ambil wudhu ya. Itu panasnya kompor gas, panasnya api neraka jauh daripada itu ya. Sholatnya dijaga sayang. Adik-adik, aku kan belum kewajiban kak, belum balik, belum wajib. Betul, tetapi kita harus mulai belajar untuk membiasakannya. Betul? Nanti begitu balik, begitu dewasa, adik-adik udah wajib. Dan kalau meninggalkan kewajiban, padahal udah wajib, udah balik, jadi dosa. Yuk mulai sekarang kita biasakan sholat, Al-Quran dibaca, terus belajar berakhlak yang baik. Setuju? Bareng-bareng. Mati itu terlalu sakit. 1, 2, 3. Mati itu terlalu sakit. Di dalam kubur sangatlah sempit. Di dalam kubur sangatlah sempit. Papan dan tanah datang
menghimpit. Binatang tanah datang menggigit. Binatang tanah apa aja yang ada di dalam tanah? Cacing, semut, ular, kaki 1000, kaki 2000. Apa? Itu binatang-binatang di dalam tanah mengigitin kita. Secantik apapun, seganteng apapun, sehebat apapun, kita akan digigit oleh binatang di dalam tanah. Makanya jangan lupa kewajiban kepada Allah. Betul? Sholat, puasa, zakat, apalagi? Haji jika mampu. Adik-adik yang terakhir dari Katoib. Oh ternyata nih ya udah jam 4:30 lewat, jam 5 kurang. Adik-adik puasa Ramadan, adik-adik berpuasa Ramadan harus wajib. Aku juga. Begitu puasa Ramadan, ketika bulan Ramadan, ketika bulan puasa, adik-adik lihat jam. Wah, ke 5:30 sore, hati kita tiba-tiba bahagia melihat itu 5:30 sore. Kenapa bahagia? Kenapa? Karena sebentar lagi berbuka. Adik-adik, lihat lagi jarum jam dari angka 6 ke angka 7. Kita lihat lagi. Alhamdulillah makin bahagia. Aku nunggu berbuka, tadarus, aku bikin es dulu, aku ngobrol sama teman, aku lihat kultum di TV. Lalu adik-adik lihat lagi jamnya ke angka 8. Wow, Masya Allah, sebentar lagi makin bahagia. Lalu adik-adik lihat lagi jamnya, Masya Allah, jamnya hilang. Ternyata dipindahin sama ayahnya. Tapi adik-adik tetap bahagia. Kenapa? Karena sebentar lagi akan berbuka. Kenapa orang yang berpuasa berbuka? Karena dia dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dia berusaha taat, takut, takwa, tunduk, patuh kepada Allah. Dia membela puasanya agar tidak batal, sehingga Allah titipkan rasa bahagia buat orang-orang yang berjuang menjalankan puasa. Betul? Tapi orang yang nggak berpuasa, walaupun makanannya enak, minumannya enak, walaupun dia makanan enak, minuman enak, kalau tidak berpuasa, hatinya tidak bahagia karena tidak dibahagiakan oleh Allah. Halo, betul kuda? Betul tidak? Yuk kita berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju? Baik. Katoi boleh cerita yang terakhir di sini? Boleh ya. Tapi masih ada nggak waktunya? Masih ada, Ustaz. Sebentar lagi ya. Adik-adik sayang sama ayah dan bunda nggak? Sayang. Mau ngasih hadiah yang terbaik buat ibu dan ayah? Hafalan Quran yang adik-adik hafal, kalau nanti adik-adik jadi penghafal Quran, itu adalah hadiah yang paling mahal yang nggak ada di toko, yang nggak bisa dibeli walaupun dengan sebanyak apapun uang, yaitu hafalan Al-Quran. Suatu hari ada kuda yang aneh. Kudanya ini, kita kalau naik kuda itu harus baca bismillah, baru kudanya akan lari. Kan biasanya kuda harus dipukul baru lari. Yang ini harus baca bismillah baru lari. Untuk nambah kecepatan agar kudanya lari cepat, dia harus mengucapkan alhamdulillah, baru dia akan lari cepat. Untuk berhenti, agar kuda ini berhenti, harus mengucapkan Allahu Akbar, baru kuda akan berhenti. Nah akhirnya kuda ini suatu hari mau dipinjam oleh teman yang punya kuda. Kata temannya, ini kuda kamu ya? Iya, kenapa? Aku boleh pinjam? Boleh, tapi ada caranya ya. Aku udah tahu caranya tuh. Kalau kita dikasih tahu sama orang, boleh nggak kita nggak mau mendengarkan? Kita harus mendengarkan dia kalau dia ngomong, ya, mendengarkan nasihat. Kalau ada yang ngasih tahu harus didengarkan. Tapi dia nggak mau. Aku udah tahu kok. Enggak, ini kudanya beda. Udah tahu. Enggak, udah tahu. Akhirnya enggak dikasih tahu, tapi dipinjam. Dia pun naik. Dipukul lah kudanya. Kok nggak lari? Akhirnya pakai tumitnya, perutnya diginiin. Loh, kok nggak lari? Apa kudanya mati? Tapi ini berdiri. Kata dia, oh iya, aku lupa belum baca basmalah. Coba
Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Kudanya lari pas bismillah. Wah iya benar, lari, masya Allah, kudanya soleh. Mungkin kudanya kuda hijrah. Pas lagi lari, kata dia, nambah kecepatan apa ya? Kalau kita mau ditambah nikmat oleh Allah kan ucapkan apa? Alhamdulillah. Kata dia, oh coba aku ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, kudanya lari kencang. Tiba-tiba pas lari kencang, tiba-tiba adik-adik, astagfirullahaladzim, di sana coba itu ternyata ada apa? Enggak, ini hanya cerita aja. Bilang, di sana ternyata ada apa? Ada jurang. Dia lihat jurang, kedebuk. Ya Allah, ada jurang. 800 meter lagi jurang. Kedebuk. Kata dia, aduh ya Allah, tadi apa ya cara berhentinya ya? Kedebuk. Aduh, gara-gara aku nggak mau dengerin temanku tadi ngomong kedebuk. Kata dia, aduh apa ya? Coba subhanallah. Kedebuk. Aduh, apa ya kata dia? 700 meter lagi ke jurang. Kedebuk. Kata dia, astagfirullah. Kedebuk. 500 meter lagi ke jurang. Kedebuk. Innalillahi. Kedebuk. Aduh, apa ya? 400 meter lagi kata dia. Ya Allah, tadi aku salah nggak dengerin teman aku ngomong. 400 meter lagi. Ya Allah, rest area. Oh ya Allah, kedebuk. Emang jalan tol. Kedebuk. 300 meter lagi. Ya Allah kata dia. Ya Allah, ampuni aku tadi nggak mau denger nasihat teman aku, nggak mau dengerin teman aku bicara. Dia mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, nanti aku minta maaf ke teman aku, tapi kan aku masih di atas kuda. Ya Allah, kedebuk. 200 meter lagi. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. 100 meter lagi. Dia mohon ampun kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah untuk diselamatkan. 50 meter lagi. Kedebuk. Ya Allah, 30 meter lagi makin dekat ke jurang. Kedebuk. 20 meter lagi. Ya Allah, masing-masing dia bilang ya Allah. Akhirnya dia pasrah kepada Allah. Ya udah deh, ya Allah, aku pasrah kepadamu ya Allah, aku tawakal. 15 meter lagi ke jurang. Kedebuk. Hampir ke jurang 15 meter lagi. Tiba-tiba kata dia, Allahu Akbar. 2 meter lagi ke jurang, karena berhenti dia bilang alhamdulillah. Kedebuk. Wah, lari lagi kudanya. Adik-adik, kudanya lari lagi. Karena gara-gara tidak mau mendengar nasihat. Hati-hati, guru-guru ngasih nasihat, ayah dan ibu ngasih nasihat, orang tua ngasih nasihat. Kalau ada kakak ngasih nasihat didengarkan, lalu diamalkan, dilakukan. Adik-adik semuanya, dari Kak Toib cukup sekian ya. Dari tadi pagi Kak Toib, alhamdulillah keliling sampai alhamdulillah kesini barusan ya. Ustaz Ahsan terima kasih sudah jadi jalan saya hadir kesini dengan izin Allah. Jadi Ustaz Ahsan anaknya, wah ada tuh anaknya kemarin sholat maghrib tiba-tiba dia nyamperin ikut sholat. Allah, kita biasain sholat ya sayang ya. Dari semua, mohon maaf dari Kak Toib apabila ada kata-kata yang salah, ada tingkah ucap sikap yang salah, mohon dimaafkan. Setuju? Dimaafkan ya. Terima kasih adik-adik sudah bersama-sama di sini. Kita semangat semuanya ya. Ikutin Kak Toib. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tiada prestasi tanpa disiplin. Pribadi tangguh. Pantang mengeluh. Tanda tak mampu. Mengeluh malu-maluin. Ya, adik-adik semuanya semangat di sini, ngaji ke sini semangat ya. Rajin terus saja, jangan bosan, terus saja ya. Insyaallah adik-adik jadi penghafal Al-Qur'an. Kak Toib mau titip pesan buat adik-adik semua. Adik-adik di rumah tidur punya kamar masing-masing? Punya. Baik. Adik-adik pulang dari sini ambil kertas A4 atau kertas yang buku, sobek 1 lembar, tulis di kertas itu, hari ini harus semangat, besok boleh istirahat. Adik-adik tulis lalu tempel di dinding kamar. Besok pagi bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Adik-adik nggak usah nyanyiin, baca doanya walaupun kalian sedang bergembira ya. Adik-adik nggak usah misalnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nggak usah ya, nggak usah dinyanyiin ya. Dan ingat, tersenyumlah maka akan bahagia. Jangan nunggu bahagia baru tersenyumlah ya. Banyak bersyukur maka kita akan bahagia insya Allah. Adik-adik baca tulisan ini.
bangun pagi. Wow, hari ini harus semangat, besok beristirahat. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baca, hari ini harus semangat, besok beristirahat. Adik-adik sholat subuh semangat, zikir semangat, baca Quran semangat, belajar semangat, membantu orang tua. Apa yang bisa kita bantu ke orang tua kita? Semangat. Duha semangat, zuhur semangat, asar semangat, maghrib semangat, isya semangat, ngaji sebelum tidur semangat. Besok bangun tidur lagi seperti hari pertama, semangat terus sampai malam. Hari ketiga semangat sampai malam. Katoib, lalu aku kapan istirahatnya? Istirahatnya nanti ya, kalau nama kalian udah diumumkan di masjid atau di musola ya. Biasanya pagi hari ya, jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Sudah beristirahat dengan tenang. Biasanya diumumin tuh, sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, itulah waktu istirahat kita ketika kita pulang menghadap Allah ya. Selama masih hidup terus semangat, jaga sholat, terus pelajari Al-Quran, terus berbuat baik kepada siapa saja, dan insya Allah itu yang jadi amal, yang menjadi iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah ya adik-adik, semoga kita semua dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan salah kata, ucap dan sikap. Sekali lagi terima kasih. Istighfar yuk bersama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdihi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran Allahumma dzakirna jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafahu waj'alhu lana hujjatan. Ya Allah, muliakan kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran pemimpin cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membaca siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan Al-Quran penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.